Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita Cinta ditolak, santet bertindak. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Siapa sangka penolakan cinta yang dilakukan Sumi, si penjual jamu keliling, berujung bencana. Pelet tak mempan, santet pun dikirimkan. Entah siapa yang telah dia sakiti dengan ucapannya, dan mengapa pula dia berucap hal yang menurut orang lain itu menyakitkan. Sumi mengalami bibir keluh, lidahnya sakit, bahkan wajahnya terasa panas, diikuti sakit kepala yang menusuk, bak dihujani paku. Belum lagi makhluk dari dunia lain yang mencoba mengambil jiwa dan raganya. Dan inilah kisah nyata yang terjadi di keluargaku. Sepasang kaki wanita perlahan menyusuri di jalan sudut kota Bantul. Memang tak seramai kota besarnya. Di sudut kota ini masih banyak rumah-rumah yang berjauhan. Bahkan tak sedikit warga yang masih memiliki kebun yang lumayan luas, meski terpaksa dari tanah pekarangan rumah pemilik. Dengan penuh semangat, wanita yang menggendong bakul jamu itu melewati beberapa kebun warga agar sampai tujuan lebih cepat. Daerah sebelah lah yang dituju saat menyusuri daerah yang ramai. Sebuah panggilan menghentikannya. "Jamu, sini." Si penjual jamu yang dipanggil kemudian berjalan menuju ke arah sumber suara. "Kok diem aja sih, Sum? Lewat sini, kan aku mau beli." Kirain gak ada orang, pintunya tutupan. Jadi wanita berusia 42 tahun yang dipanggil Sum. Lagi-lagi siap buka warung tadi. "Jamu pahitannya ya, Sum?" Semangat banget kayaknya Bu Suharti hari ini. Wanita yang bernama Sumi segera menyiapkan jamu pesanan Suharti. "Iya dong, Sum, sekarang aku yakin nasiku gak akan sepi lagi kayak bulan-bulan kemarin. Pasti ramai lagi. Kamu ingat bapak-bapak yang di sini kemarin? Dia yang membantuku." Sumi terdiam mengingat kejadian beberapa hari yang lalu saat lewat depan rumah makan nasi Suharti. Ada seorang bapak usia 50-an yang sedang mengamati warung nasi miliknya. Terlihat Suharti berdiri di sebelah lelaki itu. Dia melihat ke arah Sumi, kemudian tersenyum. "Ya ingat, oh iya, kemarin nomor HP-ku kamu berikan ke lelaki itu?" tanya Sumi sambil menyodorkan segelas jamu berwarna coklat. "Iya, Sum, dia nanyain kamu. Masih satu kecamatan sama aku di Magetan. Aku kasih tahu semua tentang kamu, dari mana kamu berasal, nama kamu siapa, bahkan statusmu janda, aku beritahu padanya. Nggak apa-apa kan?" jelas Suharti sambil tersenyum. "Pantesan malam kemarin dia menelponku. Lalu, masa bilang suka sama aku dan pengen menjadikan aku istrinya? Hah, kamu terima? Dia sudah beristri loh, Sum." "Aku tolak, Bu. Aku merasa udah tua. Aku juga gak mau tahu dia siapa. Lihat baru sekali itu pas dia sama kamu. Aku mau fokus mikir nyari duit sama ngurus keluarga aku." "Hati-hati, Sum. Dia bukan orang sembarangan, orang pinter. Makanya kemarin aku minta ke dia sini biar membantu membuat warungku jadi ramai lagi. Katanya warungku ada yang ngurusin, makanya kemarin sepi." Alah, Bu, ada-ada aja orang zaman sekarang ya. Padahal rezeki udah ada yang ngatur, masih ada aja yang mencurangi usaha orang lain. Dosa. Ya begitulah yang aku alami, Sum, persaingan bisnis." "Lalu sama bapak itu warungmu diapain, Bu?" "Pokoknya ada." Suharti tersenyum penuh arti. Setelah Sumi menerima uang pembayaran dari Suharti,
kembali digendong bakul dan melanjutkan berjualan, disusuri beberapa jalan kecil dengan penuh harapan. Sumi seorang janda sudah lama berpisah. Pilihan itu diambil karena suaminya sering berperilaku kasar dan suka berjudi. Anaknya ada 3, si sulung. Anak lelakinya merantau lalu menetap di Jakarta beserta istrinya. Anak kedua perempuan sudah menikah juga, lalu ikut suaminya di Palembang. Sedangkan anak gadisnya, bungsu, bernama Sisi, baru saja menyelesaikan pendidikan menengah atas dan tinggal di kampung bersama ibu angkat Sumi. Sore itu saat Sumi sedang menyuci botol jamu, seorang bapak-bapak datang ke kediaman Sumi. Bari namanya. Selama ini Bari selalu baik kepada Sumi, bahkan sering menolong Sumi saat Sumi sakit atau kesusahan. Setelah bersumi-sumi, Bari menyampaikan keperluannya. "Begini Sum, semalam anakku Iwan tertangkap polisi karena judi. Bisa dibebaskan dengan uang tebusan. Uangku kurang, aku mau pinjam uangmu, 2 juta bisa nggak?" Sehari-hari Bari bekerja sebagai tukang. Dia mampu bekerja dengan tukang bangunan ataupun tukang kayu. Rumahnya tak begitu jauh dari kontrakan Sumi. Bari tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Ivan dan Arli, serta istrinya yang mengalami sedikit gangguan mental. Ivan berusia 28 tahun. Terkenal suka bermain judi dan mabuk-mabukan. Bahkan tak jarang memukul istri, Bari atau Aril. Sedangkan Arli, dia masih berusia 19 tahun. Sudah 3 tahun lebih Sumi mengenal keluarga Bari, terutama Arli. Arli sering berkunjung ke rumah Sumi, sekedar mengantar makanan atau menumpang tidur saat jenuh di rumah. Tak jarang Sumi memberikan makanan atau uang jajan untuk Arli. Keberadaan Arli di sana bisa sedikit mengobati kerinduan Sumi terhadap anak-anaknya. Sumi terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau aku nggak ada, Pak, kemarin habis dari kampung, tapi aku tanyain anakku di Jakarta dulu ya, siapa tahu dia bisa membantu. Tolong ya Sum." Dari sambungan telepon, Sumi menjelaskan pada anak lelakinya apa yang terjadi. Tabungan anaknya Sumi memang tak seberapa. Penghasilan yang diperolehnya dibagi untuk keluarganya yang di Jakarta dan juga kebutuhan keluarga di kampung. Namun mengingat Bari dan Arli sering membantu ibunya, akhirnya anaknya Sumi bersedia mengirimkan uang untuk menolong Bari. Bari berjanji akan mengembalikan suatu hari nanti, tapi anaknya Sumi tak terlalu berharap. Toh niatnya adalah untuk menolong orang yang sudah sering membantu ibunya. Malam itu juga Bari bisa menebus Iwan dan membawanya pulang. Tiada henti Bari menasihati Iwan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Berkali-kali pula Iwan melakukan keburukan. Jika tidak berjudi, ya mabuk-mabukan. Bari hanya bisa berdoa semoga anak pertamanya menjadi anak yang membuat bangga orang tua. Namun takdir berkata lain. Suatu hari Iwan mengalami kecelakaan sepeda motor dalam keadaan mabuk, dan Iwan pun meninggal. 7 tahun kemudian, kesunyian malam secara perlahan menyelimuti penjuru langit kota Bantul. Hujan sedari pagi belum reda, air sungai perlahan mulai meluap dan mengalir ke permukaan warga di sekitar sungai. "Aduh, airnya kok sudah segini aja toh?" pekik Sumi saat melihat air secara perlahan mengalir ke dalam kontrakannya. Bergegas diamankan beberapa barangnya ke atas lemari agar tidak basah. Sebagian diletakkan di balai-balai bambu bersebelahan dengan perlengkapan jamu. Baru sebulan dia pindah ke kontrakan, sekarang dia ditempati. Kontrakan yang dulu hendak direnovasi dan akan ditempati oleh saudara
pemilik kontrakan. Terpaksa Sumi pindah dan mencari kontrakan lain. Berujung tidak jauh dari tempatnya yang dulu ada rumah yang dikontrakan dengan harga yang murah. "Sum, perlu bantuan nggak?" tanya seorang ibu-ibu tetangganya yang sedang lewat. "Sudah beres, Bu, tapi nggak ada tempat buat tidur." "Ayo mengungsi ke masjid, warga yang lain sebagian juga ke sana. Ini aku sama anak-anak juga mau ke sana, Sum." Mereka pun akhirnya mengungsi ke masjid. Bangunan masjid letaknya lebih tinggi. Keesokan paginya air sudah mulai surut. Para warga kembali ke rumah masing-masing. Dibersihkan lumpur yang mengotori kediaman mereka, tak terkecuali Sumi. Saat bersusah payah membersihkan dengan alat seadanya, datanglah seorang pemuda berusia 18 tahun. "Kamu mau kemana bawa sapu dan wiper lantai itu, Le?" "Sama bapak aku disuruh bantu bersih-bersih kontrakan panjenengan, Mak. Nanti bapak nyusul ke sini," jawab pemuda yang bernama Arli tersebut. "Kok tahu kontrakan Mak banjiran? Kontrakan Mak kan agak di bawah dekat sungai. Rumahmu kena banjir tidak?" "Tidak, Mak. Tadi bilang mau nyari sisa kayu di gudang buat dibikin ranjang buat emak di sini, biar pas banjir tetap bisa tidur di rumah." Saat pekerjaan Sumi dan Arli hampir selesai, datanglah Bari dengan memanggul kayu bahan untuk membuat tempat tidur. "Nih Sum, aku bawain kayu buat nanti bikin ranjang. Kalau banjir biar nggak usah ngungsi buat tidur, nanti aku bikinin," kata Bari sambil meletakkan barang bawaannya. "Nggak usah repot-repot, Pak." "Udah, nggak apa-apa." Sebenarnya sudah lama Bari memendam perasaan suka terhadap Sumi, tapi mengingat dia masih memiliki istri, dipendamnya rasa itu. Sedangkan Sumi bersikap baik kepada Bari karena bagi Sumi, Bari adalah orang baik dan sudah seperti kerabatnya sendiri. Bari hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan membantu Sumi dalam pekerjaannya. Entah sampai kapan dia bertahan dengan rasa itu. Dibantu Arli, Bari segera mengukur dan memotong bahan yang tersedia, disesuaikannya dengan kamar Sumi. "Nggak usah repot-repot masak, Sum. Tadi udah makan di rumah." "Ya udah, aku bikinin minuman aja." Beberapa jam kemudian, ranjang sederhana pun siap. Kecil namun kokoh. Kasur kapuk yang bisa Sumi pakai tidur di lantai kini sudah berada di ranjang. Sumi memang terbiasa tidur di lantai. Lebih nyaman katanya. Di kampung pun dia juga begitu. Melihat ranjang sudah jadi, mereka tersenyum puas. Tanpa Sumi sadari, ranjang itulah yang akan jadi perantara awal petaka. Petaka yang mengancam nyawanya. Itulah sahabat cerita dari Cinta Ditolak, Santet Bertindak. Ditunggu part selanjutnya.